Pengepungan Konstantinopel oleh pasukan Arab dinasti Umayyah tahun 717 sampai dengan 718. Pengepungan. Pada awal musim panas, Maslamah memerintahkan armadanya untuk bergabung dengan pasukannya menyeberangi Hellespontos, atau saat ini dikenal dengan nama Selat Dardanella yang berada di negara Turki, di Abydos menuju Trakia. Pasukan Arab mulai berjalan menuju Konstantinopel, memasuki pedesaan, mengumpulkan perbekalan, dan menyerang beberapa kota yang mereka lalui. Pada pertengahan Juli atau Agustus, pasukan Arab tiba di Konstantinopel dan mengepungnya melalui darat dengan membangun tembok kepung ganda dari batu, yang satu menghadap kota dan yang satunya menghadap pedesaan Trakia. Dengan perkemahan mereka ditempatkan di antara keduanya. Menurut sumber-sumber Arab, pada titik ini Leo menawarkan untuk memberikan tebusan demi kota itu dengan membayar sekeping koin emas untuk satu orang penduduk Konstantinopel. Namun Maslamah menjawab bahwa tak mungkin ada kesepakatan dengan orang yang sudah takluk dan bahwa garnisun Arab di Konstantinopel telah ditentukan. Armada Arab di bawah Sulaiman tiba pada 1 September. Pertama-tama berlabuh di dekat Hebdomon. 2 hari kemudian, Sulaiman memimpin armadanya ke Bosporus dan beragam skuadron mulai berlabuh di pinggiran perkotaan di Eropa dan Asia. Sebagian berlayar ke sebelah selatan Kalsedon, ke pelabuhan di Eutropios dan Antemios untuk mengawasi jalur masuk selatan Bosporus. Sedangkan sisa armada berlayar melalui selat tersebut, melewati Konstantinopel dan mulai berlabuh di pesisir antara Galatia dan Kleidion, memotong hubungan antara ibu kota Bizantium dengan Laut Hitam. Namun ketika barisan belakang armada Arab terdiri atas 20 kapal berat dengan 2.000 marinir melintasi Konstantinopel, tiba-tiba angin selatan berhenti dan bertiup berbalik arah mengarahkan armada Arab ke arah tembok kota, di mana satu skuadron Bizantium menyerang mereka dengan api Yunani. Theophanes menuturkan bahwa beberapa kapal tenggelam, sedangkan yang lainnya dalam keadaan terbakar berlayar ke kepulauan pangeran di Oxeia dan Plateia. Kemenangan ini membuat orang Bizantium bersemangat dan melemahkan mental dari pasukan Arab yang menurut Theophanes pada awalnya berniat untuk berlayar ke tembok laut pada malam harinya dan berusaha memanjatnya menggunakan dayung kemudi kapal. Pada malam yang sama, Leo memasang rantai antara kota dan Galatia, menutup jalur masuk ke Tanduk Emas. Armada Arab menjadi enggan untuk berhadapan dengan armada Bizantium dan akhirnya memutuskan untuk mundur ke pelabuhan yang aman di Sostenion, lebih jauh lagi ke selatan di pesisir Bosporus bagian Eropa. Pasukan Arab tersuplai dengan baik, dengan sumber-sumber Arab melaporkan banyaknya persediaan makanan di perkemahan mereka, dan mereka bahkan membawa gandum untuk ditanam dan kemudian dipanen setahun kemudian. Akan tetapi, kegagalan Angkatan Laut Arab untuk memblokade kota membuat Bizantium juga dapat memperoleh pasukan makanan. Selain itu, pasukan Arab telah merusak pedesaan Trakia dalam perjalanannya ke Konstantinopel, sehingga tak dapat lagi mencari bahan pangan di sana. Armada Arab serta pasukan Arab kedua yang bertugas di pinggiran Asia Konstantinopel dapat membawa suplai terbatas bagi pasukan Maslamah. Ketika pengepungan mendekati musim dingin, negosiasi terbuka antara dua pihak banyak dilaporkan oleh sumber-sumber Arab, tetapi diabaikan oleh sejarawan Bizantium. Menurut catatan Arab, Leo melanjutkan siasatnya terhadap pihak Arab. Satu versi mengklaim dia menipu Maslamah untuk menyerahkan sebagian besar suplai gandumnya. Sementara yang lain mengklaim bahwa jenderal Arab itu dibujuk untuk membakar itu semua, untuk menunjukkan kepada penduduk kota bahwa mereka akan menghadapi serangan dan mendorong mereka untuk menyerah. Musim dingin tahun 718 sangatlah keras.
Salju menutupi daratan selama lebih dari 3 bulan. Karena suplai di kamp Arab sudah habis, terjadilah kelaparan yang parah. Para prajurit bahkan terpaksa memakan daging kuda, unta, dan hewan ternak lainnya. Mereka menyapu salju dari ladang yang sudah mereka tanami untuk dapat memakan tunas-tunas tanaman. Pasukan Arab dilanda wabah. Sejarawan Lombard Paulus Diakonus menyebutkan jumlah mereka yang mati karena kelaparan dan penyakit mencapai 300.000 orang. Keadaan mulai tampak membaik ketika pemimpin yang baru, yaitu Umar II, berkuasa dari tahun 717 sampai dengan 720, mengirim 2 armada untuk menolong pasukan pengepung. 400 kapal didatangkan dari Mesir di bawah komando Sufyan, dan 360 dari Afrika di bawah Izid. Semuanya dipenuhi suplai dan persenjataan. Pada saat yang sama, pasukan yang masih segar dikirim melalui Asia Kecil untuk membantu pengepungan. Ketika armada baru itu tiba di Laut Marmara, mereka menjaga jarak dari armada Bizantium dan berlabuh di pesisir Asia. Armada Mesir berposisi di Teluk Nikomedia dekat Tuzia modern, sedangkan armada Afrika di sebelah selatan Kalsedon. Akan tetapi, sebagian besar kru dalam armada Arab merupakan orang Mesir Kristen, dan mereka mulai membelot kepada Bizantium setelah tiba di kota. Setelah diberitahu mengenai kedatangan dan penempatan pasukan bantuan Arab, Leo melancarkan serangan terhadap armada baru Arab, mengalami kelumpuhan akibat pembelotan kru mereka, dan tak berdaya melawan api Yunani. Kapal-kapal Arab dihancurkan atau direbut bersama dengan persenjataan dan suplai yang mereka angkut. Konstantinopel kini aman dari serangan laut. Di daratan juga Bizantium memperoleh kemenangan. Pasukan mereka berhasil menyergap pasukan Arab yang sedang bergerak maju di bawah komando Mardasan dan menghancurkannya di perbukitan di sekitar Sopon sebelah selatan Nikomedia. Konstantinopel kini dapat dengan mudah disuplai dari laut, dan para nelayan kota kembali mencari ikan di laut. Sementara itu, pasukan Arab masih menderita akibat kelaparan dan wabah penyakit, ditambah lagi dengan kelelahan dalam pertempuran besar melawan pasukan Bulgar. Pengepungan ini jelas sudah gagal, dan pemimpin Umar II mengirim perintah kepada Maslamah untuk mundur. Setelah 13 bulan pengepungan, pada 15 Agustus tahun 718, pasukan Arab meninggalkan Konstantinopel. Pasukan Arab yang mundur tidak mengalami hambatan atau serangan dalam perjalanan pulang mereka. Tetapi armada mereka kehilangan banyak kapal akibat dihantam badai di Marmara. Sedangkan kapal-kapal lainnya terbakar oleh abu dari gunung berapi Santorini, dan beberapa kapal yang selamat direbut oleh Bizantium. Sehingga Theophanes mengklaim bahwa hanya 5 kapal yang berhasil kembali ke Suriah. Sumber-sumber Arab menyebutkan bahwa 150.000 orang Muslim tewas dalam kampanye tersebut. Suatu angka yang menurut sejarawan Bizantium John Haldon, meskipun jelas jumlahnya itu dilebih-lebihkan, namun itu jelas menunjukkan besarnya bencana tersebut dalam sudut pandang abad pertengahan.